Yuk ayo kita belajar agama. Yuk ayo kita belajar bersama kalian semua, anak-anak kelas 3. Kita belajar di mana? Tentunya di Jawa Pos TV dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hai anak-anak semuanya, apa kabarnya? Dan juga pada hari ini Bu Sofi tidak sendirian, karena Bu Sofi ditemani oleh teman-teman kalian dari SDN Warugunung 1 Surabaya yang sudah bergabung di Zoom kali ini. Nah, kita akan belajar apa pada hari ini? Kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 3, yaitu dengan tema hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Dan Bu Sofi ingatkan pada hari ini, hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2021, bertepatan dengan memperingati Hari Santri Nasional. Maka dari itu anak-anak, dengan semangat memperingati Hari Santri Nasional, kita menjadikan apa? Kita jadikan pelajar Muslim itu mempunyai kontribusi yang besar bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Dengan cara apa anak-anak? Dengan cara kita rajin belajar agar kita pintar, dan ilmu pengetahuan itu adalah jendela dunia. Gambar-gambar domba di belakangnya ini ada namanya. Nah, saya akan ambil dengan acak. Kalian harus siap untuk memimpin doa ya. Siapa ya? 1, 2, 3. Bu Sofi ambil secara acak. Jret. Siapa? Kenzi. Ayo Kenzi, silakan pimpin doanya teman-teman kalian. Kenzi. Ayo Kenzi. Teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmatika ya arhamar rahim. Alhamdulillah Kenzi, anak hebat. Anak hebat. Oke, tepuk tangan ya. Alhamdulillah, kita sudah berdoa sebelum belajar. Kemudian anak-anak, apa yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu sikap terpuji tanggung jawab dan juga sikap terpuji tawadhu. Nah, apa saja sikap terpuji tanggung jawab, kemudian apa saja sikap terpuji tawadhu, apa artinya maksudnya ya. Kemudian, nah, Bu Sofi punya cerita tentang pengembala domba. Ini Bu Sofi dulu pada saat pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu anak-anak terkenal dengan kepemimpinannya yang selalu memperhatikan rakyatnya. Umar bin Khattab sering belusukan ke daerah-daerah. Suatu hari anak-anak, nah, Umar bin Khattab bertemu dengan seorang pemuda yang mengembalakan banyak sekali domba-domba. Nah, kemudian Umar bin Khattab ingin menguji pemuda tersebut, ingin mengujinya. Hai pemuda, wah, domba-domba kamu banyak sekali, juallah satu kepadaku, kata Amirul Mukminin. Kemudian pemuda tersebut tidak menginginkannya. Maaf wahai tuan, ini adalah
domba-domba milik majikan saya tidak berhak untuk menjualnya. Kemudian Amirul Mukminin itu merayunya dengan terus membujuknya. Kalau kamu menjualnya kepadaku, aku berikan uang yang banyak. Kamu tinggal bilang saja ke majikan kamu kalau dombanya itu dimakan serigala, kan beres. Kemudian pemuda tersebut tetap tidak mau. Maaf tuanku, domba-domba ini sudah diamanahkan kepada saya dan saya harus bertanggung jawab terhadap amanah yang telah diberikan kepada saya. Saya tidak mau mengkhianati majikan saya. Kemudian anak-anak Umar bin Khattab membujuknya lagi. Toh majikan kamu kan nggak melihatnya. Kemudian pemuda tersebut bilang, apa anak-anak? Meskipun majikan saya tidak melihat saya melakukan itu, tetapi Allah Maha melihat saya. Subhanallah, terenyuhlah hati Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Dia sangat puas karena punya rakyat yang jujur dan bertanggung jawab. Nah anak-anak, sekarang Bu Sofi pengen tahu, kamu sudah tahu nggak tanggung jawab itu apa? Siapa ya? Saya mau pilih dadadat. Ini Bu Sofi pilih acak ya. Ya Bagas, ayo Bagas, tanggung jawab itu apa? Apa kalian pernah baca enggak? Bagas? Ya, apa tanggung jawab itu? Tanggung jawab adalah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan. Oh, iya. Oke, pinter. Tanggung jawab itu adalah, sebentar. Tanggung jawab itu adalah bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu dan bersedia menerima akibat dari perbuatan tersebut. Pinter Bagas. Yang lainnya apa sih? Ciri-ciri tanggung jawab itu bisa ndak ya? Ciri-cirinya apa? Dea Ayu, menurut kamu ciri-cirinya apa? Ayo dibaca aja Dini. Satu apa? Dea. Oke. Dea. Oke, kita akan meneruskan pelajaran berikutnya di sesi yang kedua ya. Iya, di sesi yang kedua ya anak-anak. Oke, tetap dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Tetap dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Nah teman-teman, anak-anak yang ada di depan televisi dan juga yang ada di Zoom, kali ini kita akan membahas tentang hadis tentang tanggung jawab, yaitu setiap manusia adalah pemimpin dan setiap pemimpin di antara kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, yang artinya kamu semua adalah pemelihara dan setiap kamu bertanggung jawab atas peliharaannya. Nah anak-anakku yang ada di Zoom, kita perhatikan ya. Oke, yang nomor 1, tolong dibaca. Siapa? Excel. Oke, Excel. Ayo Excel, dibaca apa itu ya isi kandungan dari hadis yang pertama. Apa Excel? Dibuka itu apa mic-nya? Ya. Excel, ya. Apa? Iya, Excel dibuka mic-nya, nak. Oke. Setiap Oke, setiap manusia adalah pemimpin bagi dirinya sendiri dan juga setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Gimana Excel? Halo, ada juga di sini siapa ya? Nah, Luneta. Luneta, ayo kamu baca yang ketiga. Luneta. Baca yang ketiga. Luneta. Iya. Oke, ya. Yang
ketika itu seluruh perbuatan manusia di dunia pasti akan dimintai pertanggungjawabannya anak-anak. Kalau kalian di dunia melakukan perbuatan kebaikan, pasti akan di akhirat dipertanggungjawabkan. Dengan cara apa? Dengan diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila di dunia melakukan perbuatan keji dan juga kejelekan, maka akan dipertanggungjawabkan juga di akhirat dengan pertanggungjawaban penderitaan ya, penderitaan di akhirat kelak. Maka dari itu, nah sekarang macam-macam dan bentuk tanggung jawab ya, macam-macam dan bentuk tanggung jawab antara lain yaitu tanggung jawab terhadap Tuhan. Dengan cara apa bentuknya? Yaitu dengan selalu menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan juga tanggung jawab kita terhadap diri kita sendiri, yaitu kita harus merawat diri kita sendiri, menjaga kesehatan, makan makanan yang baik dan halal. Kemudian tanggung jawab terhadap keluarga, bentuknya yaitu kita menghargai dan menghormati orang tua kita, menyayangi adik kita dan juga kakak kita. Kemudian ada tanggung jawab sebagai siswa. Bentuknya apa? Yaitu selalu memperhatikan dan menghormati bapak dan ibu guru, dan juga mau mengerjakan tugas yang diberikan oleh bapak dan ibu guru. Kemudian tanggung jawab siswa yang lainnya adalah belajar dengan giat agar kalian pintar dan punya masa depan yang cerah. Kemudian tanggung jawab terhadap masyarakat dan juga tanggung jawab kita kepada negara dan bangsa kita ya, yaitu dengan cara diwujudkan kita menjaga persatuan dan kesatuan, yaitu dengan cara kalian toleransi kepada semua teman-teman kalian ya yang berbeda. Kemudian manfaat menjadi pribadi yang tanggung jawab, menjauhkan diri dari hinaan dan cacian karena punya sifat tanggung jawab. Sih tak sapanya lagi itu Afiko masih ada di situ, ada juga Afriza, halo ya. Masih ya. Kemudian apa lagi? Ya. Iya, pinter. Ya, kemudian menjadi pribadi yang amanah itu disenangi banyak orang, dihormati orang ya. Kemudian manfaat yaitu yang bertanggung jawab. Apabila kita bertanggung jawab ya, itu menjadi pribadi yang sangat disiplin dan juga menghargai waktu, karena kita mempunyai tanggung jawab dan selalu bersungguh-sungguh terhadap tugas yang telah diberikan kepada kita. Nah, oke, kita akan belajar yang materi kedua anak-anak. Apa itu? Tawaduk. Sekarang saya mau Rainan. Nah, Rainan. Oke, Rainan masih di situ. Buka mic-nya, Rainan. Iya. Oh iya, ayo dibaca itu tawaduk apa ya? Tawaduk artinya rendah hati dan boleh bersikap sombong. Pinter, hebat Rainan. Tepuk tangan yang lainnya. Iya, rendah hati dan tidak sombong. Karena apa? Karena orang yang tawadhu itu mempercayai bahwa kelebihan yang dimilikinya adalah amanah yang diberikan Allah kepadanya, hanya titipan yang diberikan Allah kepadanya. Itu adalah sikap tawadhu. Hebat Rainan. Kemudian ada lagi Bu Sofi. Siapa ya? Karisa. Nah, Karisa, ayo dibaca ciri-ciri anak yang punya tawadhu itu apa? Karisa, nomor 1. Karisa, dibuka itu mic-nya dibuka, Nak. Iya. Apa? 1, Karisa ramah dan senang bergaul dengan siapa saja. Iya benar, karena bersikap tawaduk dan selalu rendah hati, maka banyak teman yang suka. Kemudian menghargai orang lain, orang yang bersikap tawaduk selalu menghargai orang lain, dan juga sederhana dalam berpakaian, tidak terlalu mencolok.
Karena apa? Dia tidak suka untuk bersikap pamer ya kepada orang lain. Nah, anak-anakku yang ada di Zoom dan juga yang ada di rumah, kita akan melanjutkan segmen berikutnya, yaitu segmen yang ketiga. Tapi sebelum itu, anak-anak yang di Zoom jangan kemana-mana dulu ya, karena Bu Sofi akan segera kembali di segmen yang ketiga, tentunya dengan materi-materi yang bermanfaat bagi kalian semuanya. Halo, itu siapa? Ya, banyak sekali teman-teman kalian yang ada di SDN Waru Gunung 1 Surabaya. Wah, cantik-cantik dan ganteng-ganteng semuanya ya. Oke, kita akan melanjutkan di segmen kita yang ketiga. Namun sebelum itu, tetap belajar dari rumah bersama guruku. Dengan saya Bu Sofi Alfu Hasana dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, anak-anakku yang ada di rumah dan juga yang ada di Zoom, kita melanjutkan pelajaran di sesi yang kedua tadi, yaitu keuntungan berperilaku tawadhu. Nah, saya akan memanggil Flara. Ayo Flara, coba ini dibuka mic-nya Flara. Ayo dibaca. Apa sih keuntungan berperilaku tawadhu itu, Flara? Dibuka mic-nya, Flara. Ya, apa? Hati tidak sombong. Apa? Disenangi banyak orang. Pinter ya. Disenangi banyak orang dan juga terhindar dari sifat sombong tadi ya, Flara ya. Oke, pinter. Ya, kemudian terhindar dari permusuhan. Karena apa? Keuntungan berperilaku tawadhu itu tidak banyak musuh. Karena apa? Karena kita selalu bersikap rendah hati kepada semua orang. Jadi kita tidak banyak musuh ya teman-teman ya, anak-anak yang ada di Zoom ya. Kalau kamu bersikap tawadhu, pasti teman kamu banyak sekali ya. Kemudian yang paling penting anak-anak adalah bila kita berperilaku tawadhu, disayang oleh Allah, dicintai oleh Allah. Subhanallah. Apabila kita sudah dicintai oleh Allah, maka beruntunglah kita sebagai manusia ya. Karena cintanya Allah itu pasti kepada hambanya yang baik dan juga beriman. Nah, anak-anakku, cara membiasakan perilaku tawadhu itu apa saja? Yaitu jauhkan sifat ingin dipuji. Misalkan kalian sholat ingin dipuji, jauhkan itu, karena semua kelebihan yang ada pada kita itu hanya titipan, hanya amanah yang diberikan Allah kepada kita. Kemudian tanamkan sikap hormat dan kasih sayang, dan juga meyakini bahwa setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan. Apabila kita dipuji orang karena kelebihan kita, lihat dalam diri kita, ya Allah, ini hanyalah titipan. Semuanya ini karena kekurangan saya ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, ayo berdiri semuanya. Kita bernyanyi ya, sama-sama, oke? Ayo berdiri semuanya. Ayo berdiri, oke, berdiri yang di Zoom. Tawadhu artinya sifat rendah hati. Tawadhu termasuk sifat yang terpuji. Kebalikannya yaitu sifat ria, orang yang suka pamerkan ibadah. Kebalikannya yaitu sifat ria, orang yang suka pamerkan ibadah. Ikhlas pun termasuk sifat yang terpuji. Ikhlas punya arti tulus dan bersih. Kebalikannya sifat takabur, artinya sombong dan banggakan diri. Kebalikannya sikap takabur,
sifat yang terpuji. Kebalikannya yaitu sifat ria, orang yang suka pamerkan ibadah. Kebalikannya yaitu sifat ria, orang yang suka pamerkan ibadah. Nah, sudah semangat kan yang ada di rumah? Nah, menerapkan perilaku tawadhu dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan apa nak? Dengan cara kita berani meminta maaf apabila kalian salah. Nah, apabila kita salah kepada teman kita, jangan gengsi untuk meminta maaf, karena orang yang tawadhu, rendah hati, untuk berani meminta maaf apabila kita melakukan kesalahan kepada teman kita, ya. Kemudian bermain bersama tanpa membeda-bedakan teman, ya. Kemudian apa saja, yaitu bersikap hormat kepada orang tua dan juga guru. Nah, sekarang siapa ya? Alfiska, iya. Apakah kamu tahu contoh misalkan kita hormat kepada bapak dan ibu guru atau kepada orang tua? Contohnya misalkan apa? Alfiska, apabila apa? Apabila berangkat ke sekolah apa dulu, nak? Alfiska, apabila berangkat ke sekolah, kamu melakukan apa kepada orang tua kamu? Iya, salim. Iya, salim dan mengucapkan assalamualaikum. Itu adalah bukti bahwa hormat kepada orang tua, ya. Kemudian kepada bu guru, misalkan ketemu bu guru dan bapak guru, harusnya kita menyapa, jangan malah kamu malu kemudian sembunyi, ya. Oke. Kemudian ini kesimpulannya, ya. Tanggung jawab artinya bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu dan bersedia menerima akibatnya. Sudah tahu, ya. Kemudian ayo dibaca wes, biar Bu Sofi bukan sendirian. Dibaca itu Kenzi, Felicia. Ayo dibaca itu yang nomor 3 itu apa? Felicia. Tawadhu. Iya, Felicia. Pinter. Tanggung jawab artinya bersungguh-sungguh. Tawadhu. Oke. Iya. Kemudian, ya, bagus. Kemudian evaluasinya yaitu tunjukkan bahwa kalian banyak teman, yaitu dengan cara berfoto dengan teman-teman kalian saat bersama dan kirimkan kepada bapak dan ibu guru kalian. Kemudian apa bentuk tanggung jawab kalian kepada Tuhan dan kepada lingkungan. Setelah itu, tanggung jawab apa saja yang pernah kalian lakukan. Aduh, anak-anak, sudah 30 menit tidak terasa kita bertemu dalam pelajaran berperilaku terpuji. Dan terakhir, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ya.